Halo adik-adik, kita bertemu lagi di kelas menulis asik. Adik-adik sudah mengikuti sesi yang terdahulu, yaitu Ayo Mengamati. Kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya, Ayo Merenung. Sebelumnya kita akan mengulang pelajaran yang kita bahas di sesi terdahulu, yaitu apa menulis itu? Masih ingat kan ya adik-adik? Apa menulis itu dan apa persamaannya dengan berbicara? Kemarin kita membandingkan bahwa menulis sebenarnya sama dengan berbicara. Menulis adalah mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan isi hati kita. Hampir sama dengan berbicara. Kalau berbicara, kita langsung menggunakan organ tubuh kita, alat bicara yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sedangkan ketika menulis, kita memerlukan alat bantu. Kita menggunakan alat tulis, pena, kertas. Mungkin adik-adik bisa menggunakan mesin ketik, atau kalau sudah bisa menggunakan laptop, adik-adik bisa menggunakan program pengolah kata untuk mengetik tulisan adik-adik. Jadi bedanya kalau berbicara kita mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan perasaan kita, pendapat kita secara langsung. Kalau menulis kita menggunakan alat bantu, yaitu alat tulis. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa menulis itu bukan bakat yang begitu saja kita dapatkan, lalu kita langsung pandai, lalu kita langsung pintar untuk menulis. Menulis adalah salah satu kecakapan berbahasa. Tadi sama dengan berkata-kata, ya. Nah, menulis perlu dilatih, bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki, bisa dikembangkan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kecakapan menulis, ya berarti kita perlu berlatih. Kita perlu melakukan latihan secara teratur dan dengan cara-cara yang tepat. Nah, kadang kita hanya melihat, wah orang itu kok pintar menulis ya, aku tidak berbakat, aku tidak bisa menulis. Sebenarnya bukan kita tidak bisa, tapi kita perlu melatih diri kita perlu belajar. Dan di kelas ini, di kelas menulis asik ini, kita akan belajar tahap-tahap menulis yang adik-adik bisa kemudian latih, bisa terapkan, bisa kembangkan untuk meningkatkan kecakapan menulis adik-adik. Nah, metode atau cara yang kita pakai di dalam kelas menulis ini kita sebut ART, yaitu amati, renungkan, tuliskan. Pada sesi terdahulu, adik-adik sudah belajar mengamati dengan panca indera jasmani, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan penciuman, dengan pengecapan, dan dengan indera peraba atau perasa kulit kita. Jadi kita mengamati dunia yang ada di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas bagian yang berikutnya, yaitu renungkan. Apa yang dimaksudkan dengan merenungkan? Nah, mungkin kalau merenung bisa berarti berpikir. Ada juga mungkin yang artinya melamun, berkhayal, ya. Nah, merenung berarti berpikir, tapi kita berpikir dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan sebaik-baiknya. Kadang itu juga yang membedakan berbicara dengan menulis. Kalau kita berbicara, kita bisa langsung mengungkapkannya. Mungkin tanpa berpikir panjang, kita sudah marah, atau kita sudah mengungkapkan kesenangan, atau kita tertawa karena
mengomentari sesuatu yang lucu. Nah, kalau menulis, karena tadi kita menggunakan alat bantu tadi, kita perlu ada waktu jeda untuk kemudian kita memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita tuliskan. Kita memikirkan apa yang sebaiknya kita tuliskan, bagaimana kita menuliskannya secara baik, secara menarik. Nah, merenung sendiri juga itu cara kita untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan kita tulis. Kalau tadi mengamati menggunakan panca indera jasmani, nah merenung ini juga menggunakan panca indera juga. Ya, tapi itu panca inderanya adalah ada di dalam jiwa kita. Nah, kita mungkin bisa menyebutnya sebagai panca indera rohani. Apa saja itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pikiran. Nah, adik-adik, kita masing-masing dikaruniai pikiran, diberikan untuk berpikir, untuk memahami apa yang benar dan salah, apa yang baik dan yang buruk. Itu kita menggunakan pikiran. Ketika kita mengerjakan soal di sekolah, kita menggunakan pikiran. Nah, pikiran-pikiran yang muncul itu dapat menjadi bahan untuk kemudian nanti kita tuliskan. Jadi itu sarana alat yang pertama. Kemudian selain pikiran, kita juga masing-masing memiliki perasaan. Kadang kita senang, kadang kita sedih, ada saatnya kita bosan, kemudian kita juga mungkin merasa tersinggung, marah, atau mungkin lucu, ya. Atau mungkin takut kalau malam gelap gitu, atau takut kalau kita melewati tempat yang sepi begitu. Ada yang takut seperti itu. Nah, itu perasaan-perasaan kita. Nah, apa yang kita rasakan, emosi-emosi yang kita rasakan itu juga bahan kita bisa kumpulkan, kita bisa catat untuk kemudian menjadi bahan bagi tulisan kita. Setelah tadi pikiran, perasaan, dan kita juga memiliki keinginan. Keinginan itu dari hal-hal yang sederhana. Mungkin saat ini, saya haus, saya ingin minum, saya ingin air putih, itu keinginan. Tapi mungkin keinginan ada yang lebih besar lagi. Aduh, ini pandemi kok tidak berakhir. Aku ingin pandemi ini segera berakhir. Nah, itu juga keinginan. Atau mungkin adik-adik punya cita, wah nanti kalau sudah lulus sekolah, saya lanjut ke SMP, ke SMA, lulus, saya ingin kuliah ini karena saya ingin menjadi, misalnya menjadi juru masak yang pintar, juru masak yang ahli. Atau saya ingin menjadi sutradara, saya ingin menjadi pembuat film. Atau apa saja yang adik-adik inginkan, nah itu juga keinginan. Kalau tadi minum adalah keinginan yang sederhana, jangka pendek. Kalau cita-cita adalah keinginan jangka panjang. Sampai jadi masih tahun-tahun tapi sudah ada di dalam diri adik-adik. Nah, baik keinginan yang sederhana maupun keinginan yang jangka panjang tadi bisa dijadikan bahan tulisan. Jadi pikiran, perasaan, keinginan, lalu yang keempat, ingatan. Ingatan ini juga tentu saja apa saja, kalau kemarin adik-adik mau mungkin mengamati sesuatu, ya, supaya ingat, salah satu caranya kemarin kita sudah lakukan, yaitu dengan mencatatnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang diraba, dan seterusnya. Nah juga tadi apa yang di pikiran-pikiran itu supaya mudah diingat perlu dicatat. Jadi ingatan apa saja yang sudah pernah adik-adik alami, adik-adik pernah lihat, pernah dengar, pernah rasakan, pernah pikiran, pernah dipikirkan. Nah, itu dibuat catatan supaya mudah untuk mengingatnya. Nah, ingatan-ingatan ini, kenangan-kenangan inilah yang kemudian bisa dituangkan, bisa dijadikan bahan untuk
tulisan adik-adik, ya. Dan terakhir, khayalan, ya. Nah, ternyata kalau dalam hal tulis menulis, khayalan itu sesuatu yang penting. Mungkin kalau sehari-hari kita mungkin malah sering dilarang, jangan melamun saja, kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu, seolah-olah melamun itu sia-sia. Memang betul kalau kita hanya melamun, kita hanya menghabiskan waktu, mungkin tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita melamun dengan suatu tujuan tertentu, ada gunanya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah begitu, kita bisa berkhayal bagaimana ya kita bisa memecahkan masalah ini. Misalnya adik-adik ingin membeli mainan tapi uangnya kurang. Lalu adik berpikir bagaimana supaya saya bisa mendapatkan uang tambahan supaya cukup untuk membeli mainan ini. Nah, itu adik memakai khayalan, memakai imajinasi. Nah, dengan khayalan seperti saat itu membuat pikiran menjadi kreatif, menjadi terpikirkan untuk cara-cara memecahkan suatu masalah. Khayalan juga kemudian bisa dijadikan bahan tulisan. Banyak tulisan-tulisan yang sumbernya dari khayalan atau imajinasi penulisnya. Jadi adik bisa menulis cerita, bisa menulis dongeng, bisa menulis puisi dari khayalan-khayalan itu. Nah, dengan demikian berarti khayalan itu harus ditata, harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi cerita yang menarik, bukan sekedar khayalan yang liar, khayalan yang asal berkhayal, tapi memang kemudian disusun, ditata, dijadikan bahan tulisan yang menarik. Ya, jadi dan juga dari khayalan itu banyak kemudian yang akhirnya bisa menjadi kenyataan. Ya, misalnya orang saat ini sudah bisa pergi ke bulan, tapi sebelumnya mereka hanya berkhayal. Nah, khayalan itu ada yang dituangkan menjadi tulisan, menjadi novel, menjadi komik, menjadi film. Ya, tapi kemudian pada waktunya setelah manusia menemukan ilmu, menemukan teknologi yang lebih maju, akhirnya manusia bisa betul-betul membuat pesawat yang memungkinkan manusia terbang ke bulan. Ya, jadi dari khayalan bisa memberikan ide untuk membuat teknologi yang semakin canggih. Jadi berkhayalah secara tepat, berkhayalah secara kreatif, sehingga itu bisa paling tidak bisa menjadi bahan tulisan, bisa menjadikan adik-adik memiliki ide yang menarik, ide yang kreatif untuk memecahkan masalah. Jadi berkhayal tidak ada salahnya kalau kita tahu bagaimana berkhayal secara kreatif. Jadi tadi itulah bahan yang kita gunakan untuk merenung. Yaitu tadi apa? Pikiran, perasaan, keinginan, ingatan, dan kemudian khayalan. Itu ada di dalam diri kita, ya. Dan kita tinggal mendaya gunakannya, kita tinggal melatihnya. Nah, sebenarnya mengamati dan merenung ini, kegiatan ini biasa kita sebenarnya melakukannya bersama-sama. Tapi untuk kemudahan supaya kita lebih terfokus dalam melatihnya, kita lakukan secara terpisah. Jadi kalau sesi sebelumnya kita berfokus mengamati, sesi ini kita berfokus pada bagaimana kita merenungkan apa yang kita alami. Ya. Nah, kemudian sama seperti kemarin, apa yang kita renungkan itu, kalau kita hanya merenung, kita hanya berpikir, kita merasakan, dan kemudian tapi kita tidak menuliskannya, itu akan ya mungkin hilang, tidak terlalu berkesan. Ya. Maka kita perlu mencatatnya, kita perlu menuliskannya. Nah, sekarang sebagai latihan, adik-adik akan belajar menulis berdasarkan apa yang adik-adik renungkan. Berdasarkan kita gabungkan
pengetahuan yang sudah kita pelajari sesi sebelumnya, yaitu mengamati, dengan apa yang kita pelajari pada sesi ini, yaitu merenungkan. Ingat-ingat, adik-adik, ingat sebuah pengalaman, lalu apa saja yang diamati di situ, apa saja yang direnungkan di situ. Di sini saya akan memberikan beberapa ide supaya mungkin lebih mudah adik-adik untuk mulai menulis. Yang pertama misalnya, apa yang adik-adik pikirkan ketika mungkin sudah lapar, siang-siang sudah lapar, barusan belajar online, tapi ternyata tidak ada makanan di rumah. Ya, keadaan mungkin digambarkan, ruang makannya kosong, di dapur, di lemari tidak ada apa-apa. Lalu apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik lakukan untuk mengatasi masalah itu? Atau kemudian mungkin kalau adik-adik suka nonton bola, bagaimana rasanya nonton siaran langsung? Mungkin kalau dulu di lapangan bisa sempat ke lapangan bola, sekarang mungkin cukup di televisi atau melalui YouTube. Nah, adik-adik bisa menceritakan pengalaman itu. Apa saja yang dilihat di situ, apa saja yang diamati di situ, tapi apa juga yang adik-adik pikirkan, apa yang adik-adik rasakan. Juga mungkin tentang hobi dan kenapa adik-adik suka melakukan kegiatan itu. Lalu, dalam suasana pandemi ini bagaimana? Apakah hobi itu masih bisa dilakukan dengan leluasa, dengan baik, atau lalu mengalami hambatan ya karena pandemi ini? Nah, silakan adik-adik juga bisa mencari ide-ide yang lain. Silakan ditulis paling sedikit 1 lembar buku latihan yang diberikan. Ya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa menulis adalah tadi kecakapan. Berarti ini suatu keterampilan. Jadi yang penting di sini adalah setelah adik-adik diberikan pengertian tentang apa itu mengamati, apa itu merenung, yang penting lagi, yang paling mendasar adalah bagaimana adik-adik menggunakannya untuk berlatih. Jadi latihan mengamati dan ini latihan merenung yang diberikan dalam sesi ini, silakan dicoba bukan hanya 1 kali, tapi secara teratur. Kalau bisa adik-adik memiliki buku catatan atau buku harian. Di situ adik-adik setiap hari bisa mencatat apa-apa yang adik amati, apa-apa yang adik-adik renungkan. Mungkin sehari luangkan waktu untuk menulis barang 15 sampai 30 menit. Tuliskan pengalaman yang paling berkesan pada hari itu. Dengan tekun berlatih, ya, dengan rajin berlatih, kecakapan, keterampilan adik-adik dalam menulis pasti akan meningkat. Nah, sebaliknya, kalau hanya mendengar, tapi kemudian tidak melakukannya, tidak pernah melatihnya, ya kecakapannya akan di situ-situ. Adik-adik mungkin akan terus mengalami kesulitan ketika mendapatkan tugas untuk menulis. Jadi yang penting selain menyimak pelajaran, setelah menyimak pelajaran tentang mengamati dan sekarang tentang merenungkan adalah berlatih menulis sesuai dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Nanti pada sesi-sesi yang lain kita akan belajar cara-cara yang lain lagi ya supaya adik-adik bisa semakin kreatif, semakin tahu bahwa banyak cara sebenarnya untuk menulis. Jadi untuk sesi kali ini silakan dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Selamat menulis, salam literasi.